Dan inilah yang sering terlewatkan. Sebelum menaklukkan udara, Wilbur and Orville Wright atau Wright bersaudara bermain di darat dengan sepeda mereka. Mereka larut dalam antusiasme sepeda. Keduanya memiliki beberapa toko sepeda di Dayton, Ohio, membuat beberapa inovasi dan bahkan memproduksi sepeda mereka sendiri dengan merek Van Cleef dan St. Clair. Penjualan sepeda mereka sukses. Pada saat itu, rata-rata orang Amerika berpenghasilan $500 per tahun dan mereka sudah menghasilkan ribuan dolar dari sepeda membiayai proyek mereka yang lebih ambisius, yaitu percobaan pesawat terbang. Sepeda dengan ukuran sama, depan dan belakang yang lebih ergonomis mulai menarik minat kaum perempuan, tapi bentuk sepeda dengan frame yang melintang dari sadel ke setang menjadi halangan bagi seorang perempuan untuk menaikin sepeda. Ini terutama dirasakan di zaman Victoria, ketika kebanyakan kaum perempuan memakai rok panjang. Pabrik sepeda pun membuat sepeda dengan frame melengkung rendah untuk kenyamanan kaum perempuan. Sepeda pun mengikuti pendahulunya, yaitu kuda tunggangan. Ada kuda jantan, ada kuda betina, ada sepeda lelaki, dan ada sepeda perempuan. Seperti halnya ada kuda tunggangan, ada juga kuda balap. Sepeda pun mengikuti keinginan manusia yang menyukai kecepatan, sehingga event balap sepeda pun bermunculan. Balap sepeda dengan jarak 1.200 meter di Parc de Saint-Cloud di kota Paris yang diselenggarakan pada 31 Mei 1968 dianggap sebagai balap sepeda resmi yang pertama. Pemenangnya adalah James Moore, orang Inggris yang tinggal di Paris. Meskipun minat balap sepeda sangat tinggi, sepeda yang memang dibuat untuk membalap seperti yang kita kenal sekarang baru dibuat pada tahun 1899 dengan merek Quad Stay Eagle dengan ciri ban yang lebih langsing. Pegangan setirnya melengkung ke bawah supaya pembalap dan sepedanya menjadi satu bentuk yang jauh lebih aerodinamis. Beberapa tahun kemudian, pada tanggal 1 hingga 19 Juli tahun 1903, Tour de France diselenggarakan untuk pertama kali dengan jarak tempuh 2.428 km dan menjadi kejuaraan balap sepeda paling populer dan paling bergengsi hingga sekarang. Setelah sepeda balap, lama kemudian baru muncul sepeda BMX atau Bicycle Motocross dan sepeda gunung atau mountain bike. Meskipun balap sepeda BMX pertama kali diadakan di Belanda pada tahun 1956 di Saint Antonis, Belanda, sepeda dengan frame khusus BMX sebenarnya baru dibuat pada awal tahun 1970-an oleh Yamaha. Adalah Scott Alexander Breithaupt yang hidup antara tahun 1957 hingga 2015, asal California, Amerika Serikat, yang dianggap sebagai pionir BMX. Bekerja sama dengan Yamaha untuk pembuatan frame sepeda BMX-nya. Selain memproduksi sepeda BMX, Breithaupt adalah juga atlet BMX profesional. Sepeda gunung pertama kali dibuat tahun 1979 oleh Geoffrey Arps, asal Inggris. Ia membuat sepeda ringan yang mudah dikendalikan di atas lumpur. Untuk itu, ia menggunakan ban sepeda khusus untuk salju bikinan Nokia, Finlandia. Sepeda gunung dan sepeda BMX menjadi sangat populer sehingga Olimpiade menjadikannya cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade Athena 2004 untuk sepeda gunung dan Olimpiade Beijing 2008 untuk sepeda BMX. Kedatangan sepeda lipat membuat bersepeda semakin mengasihkan karena bisa dibawa kemana-mana. Desain sepeda lipat sebenarnya sudah ada pada tahun 1887 ketika Emmett J. Latta dari Amerika Serikat mendesain sepeda yang bisa dilipat, mengajukan paten tahun itu juga dan diterima. Hak produksi dijualnya ke pabrik sepeda Pope Manufacturing Company di Boston. Sayangnya, desainnya tidak pernah diproduksi.
Sebelum Perang Dunia Pertama, Inggris membentuk pasukan infanteri sepeda yang tergabung dalam Army Cyclist Corps. Kendaraan mereka adalah sepeda lipat yang mudah dibawa di medan perang. Sepeda lipat baru mendapatkan panggungnya ketika Andrew Ritchie mendirikan pabrik sepeda Brompton Bicycle Limited tahun 1976 dan mempatenkan desain sepeda lipatnya 2 tahun kemudian. Sekarang Brompton memproduksi 40.000 sepeda per tahun dan juga menjalankan usaha sewa sepeda yang makin populer dengan semakin banyaknya orang memakai sepeda untuk keperluan apa saja. Pada tahun 1995, Andrew Ritchie menerima Queen's Award untuk ekspor. Tahun 2009, ia menerima Prince Philip Designer Prize. Seiring dengan semakin tingginya kesadaran orang akan perlunya kendaraan ramah lingkungan, sepeda menjadi pilihan utama sebagai alternatif. Dan sejak tahun 1990-an bermunculan di mana-mana komunitas Bike to Work yang mendapat dukungan di berbagai kota besar di dunia termasuk Jakarta dengan menyediakan jalur khusus untuk para pesepeda. Sejalan dengan makin populernya sepeda, muncullah apa yang disebut elitisme sepeda atau cycling elitism sebagai reaksi terutama dari pejalan kaki di kota-kota besar atas perilaku sebagian kecil pengguna sepeda yang tidak menghormati pejalan kaki. Hal ini diakui oleh penggiat-penggiat sepeda yang bahkan mengakui juga bahwa di antara mereka sendiri ada kecenderungan kastaisme seperti yang mereka tulis di WeLoveCycling.com pada bulan Juli 2020. Dengan variasi harga sepeda dari hanya puluhan dolar hingga puluhan ribu dolar di toko-toko sepeda, tidak termasuk sepeda yang terjual di balai lelang untuk charity yang salah satunya mencapai 500.000 dolar, yaitu trek Madone yang dipakai Lance Armstrong di Tour de France tahun 2009 adalah konsekuensi sosial yang wajar jika terjadi kastaisme sesuai peribahasa birds of the same feathers flock together. Jadi, di antara yang elit, ada yang lebih elit.